Oke, halo selamat malam. Nama saya Michael dan ini udah jam 1, cuman memang saya mau sharing lagi ya. Nah, ini mantap nih. Semoga ini video ini membantu kalian yang sedang belajar Golang dan bingung soal tanda bintang, tanda dan gini nih. Pusing tuh pasti tuh di awal-awal. Nah, jadi mungkin gak usah bingung dan di sini akan saya lakukan sama praktek ya. Jadi nggak kebanyakan teori. Oke, jadi tanda bintang ini sebutannya pointer dan tanda dan ini sebutannya memory address operator. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya sambil jelasin ya. Nah, ini kurang lebih kode Golang memang tipenya kayak gini. Yang pertama kita harus import dulu, kita harus declare dulu package-nya namanya apa, main. Oke, di sini terus kemudian kita import import library fmt. Nah, fmt ini library untuk ya print dan sebagainya, tuh ada banyak sih. Nah, kemudian di sini kita ada function main yang memang dimana Golang itu merupakan defaultnya untuk dijalankan ya, sama kayak Java yang ya ya cari-cari yang main functionnya di mana gitu. Oke, kemudian di sini kita baris keempat ini ada declare variable a. Nah, di sini kita maksudnya variable a bertipe string, kita kasih value hello world. Oke, masih aman ya. Nah, kemudian di sini ada ya variable c lah. Nah, di sini ntar ada errornya nih. Oke, di sini ada variable c, kita kasih tipenya integer dan value-nya 1. Oke, kemudian di sini nih kita ada print line a. Oke, print line a. Jadi nanti outputnya hello world. Oke, kemudian di sini kita print line. Nah, di sini nih, ini apa nih? Ini tuh ada tanda dan nih, dan itu yang tadi memory address operator. Jadi dia tuh menghold tanda dan ini menandakan si memory address daripada si variable a berarti ya. Nah, di sini kita dapat ini outputnya ya 0xc. Nah, ini agak aneh dan ini bisa berubah ya, tergantung sistem naruh variabel tersebut di memory address yang mana. Nah, kegunaannya apa sih memory address ini? Satu, aksesnya lebih cepat. Kalian lebih cepat akses kalau udah tahu memory address. Oke? Dibandingin kalian suruh sistemnya cari tahu dulu nih memory addressnya di mana. Oke, jadi udah tahu ya. Nah, kemudian di sini nih. Oke, di sini ada error nih. Cuman saya belum kasih tahu. Di sini ada var b. Oke? Variabel b dengan apa? Nah, ini apa nih? Bintang string. Oke. Jadi maksudnya di sini kita kasih tahu B. B, kamu cuman bisa simpen tipe data yang tipenya itu memory address. Oke? Oke. Jadi yang tipe datanya itu memory address, hanya saja value-nya dari memory address itu harus string. Masih paham ya? Jadi B, kamu harus simpan value dengan tipe data memory address, di mana memory address itu tipenya string. Memang agak pusing ya. Jadi si B ini akan ya ngambil si memory address dengan yang harus memory addressnya itu sebelumnya itu harus tipenya value-nya string. Nah, di sini kita kasih C. Di sini kita kasih memory address-nya si C. Nah, di mana di sini tuh C itu apa? Integer kan? Nggak bisa dong. Coba kita print ya. Di sini kita langsung aja nih. Sep. Nah, cuman di sini kita hapus dulu sampai C. Oke, kemudian kita cek. Oke. B declare dar. Langsung. Sorry. Siap. Oops, sorry. Ya, oke. Nah, dia ada tulisan nih, cannot use apa nih? Memory address C karena dia tipenya integer, sementara kita maunya string. Nah, jadi kita bisa langsung aja ubah nih, misalnya string child learn to code gitu kan. Nah, ini baru bisa nih. Sep.
Oops, sorry, kita lupa copy lagi data. Oke, iya. Oke. Nah, ada kan? Nah, di sini jadi nggak error nih. Jadi di sini dia outputnya apa? Nah, di sini dia akan outputnya itu ketika kita print back, dia akan output si memory address karena dia balik lagi dia akan nyimpen si tipe memory address, tapi tipenya harus string ya, yang value-nya memory address tersebut. Nah, kemudian di sini kita apa nih? Tanda bintang B apa nih? Nah, bintang B itu berarti oke, karena dia nyimpen tipenya memory address, berarti kita mau dapetin value-nya gimana? Ya udah kita kasih aja bintang. Jadi tanda bintang itu kayak gue mau value-nya dong dari si memory address gitu. Cuman kalau kita nge-declare kita maunya tuh kita suruh B itu lu nyimpen memory address ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi pointer tuh ya digunakan untuk efisiensi ya. Jadi karena golang itu bisa di-pass sama value, jadi dia bisa juga di-pass sama address, ya tadi memory address. Nah, untuk menghindarkan data yang nggak sengaja keganti, jadi kita bisa pakai si pointer ini. Contoh ya. Oke, di sini kita ada copy. Ini ilustrasinya mantap nih. Di sini ada copy. Bayangkan nih awalnya copy kosong ya, dua-duanya ya, copy kosong. Nah, ketika kita ada function nih, fill cup sama fill cup. Cuman yang fill cup kiri ini kita akan pakai si pointer tadi nih. Dan fill cup kanan ini ya kita biasa lah, kayak misalnya parameter cup langsung gitu kan, nggak pakai pointer. Yang tadi kayak gini nih nggak pakai nih. Langsung aja kan. Bedanya apa? Ketika kita masukin cup ini ke dalam pointer ke dalam parameter si fill cup ini, yang pertama pakai reference, dia akan update nih, kita akan isi lah, oke lah kita akan isi si cup yang di dalam function ini. Dan apa? Variabel yang awal sebelum kita masukin ke cup itu juga akan keisi, beda sama yang kita pass value. Kalau misalnya kita pass by value yang nggak pakai pointer itu, cup yang akan keisi itu ya cuma di dalam value ini doang, dalam function ini doang. Jadi di luar functionnya, declare-nya ini dia nggak akan keganti. Makanya kita perlu beberapa saat itu kita harus pakai si pointer ini. Oke, ini sambil kita barengin sama ini ya, kode ya. Jadi agak biar nggak bingung ya. Jadi ini kan sebenarnya kan oke. Nah, sip, dan kita taruh gambar sini ya. Sip. Oke, ini kita langsung aja ya. Kita main-main dulu. Kita ngikutin gambar nih biar nggak bingung. Jadi yang pertama itu apa? Gambarnya itu kita itu harus declare itu cupnya empty dulu berarti kan. Jadi kan cupnya empty nih. Oke. Nah, langsung nih kita akan buat function. Yang pertama itu function untuk fill cup. Nah, di sini fill cup apa? By reference. Oke. Di sini kita akan kasih dia by reference ya. Berarti kita di sini nerima parameter apa? Di sini kan ada parameternya cup. Berarti kan nah di sini cup. Di sini kita kasih nama variabelnya cup, parameternya ya, nama apa? Dengan tipe apa tadi? Tipe string. Jadi di sini kita ingat ya. Berarti di sini kita kasih nanti apa? Memory address. Oke? Masih ingat memory address dengan value-nya si string. Oke, masih ingat semoga ya. Oke. Kemudian di sini kita langsung aja nih. Nah, karena di sini tipenya kita main sama pointer, langsung aja kita cup. Kita mau kasih nih. Oh, nih value-nya gue mau ubah nih. Value daripada si cup apa? Value daripada si cup ini field berarti ya. Oke, kemudian sebagai penanda kita fmt print line. Oke, di sini cup inside fill cup by reference, nama functionnya ya ini ya, is berarti di sini cup itu ya. Oke, udah selesai. Kita langsung lanjut lagi ke function. Di sini kita mau bikin fill cup by
value. Nah, di sini nih, ini yang biasanya ya di Python yang kita biasanya pakai untuk ubah data, pakai function ya. Jadi di sini langsung aja ya kayak biasa ya, cup string gitu kan. Ya kalian gak usah declare tipenya ya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oke. Nah, di sini apa? Di sini itu kita langsung aja ya cup sama dengan apa? Field. Berarti ya. Nah, fmt print line kita mau print nih. Cup inside fill cup by value is kemudian kita kasih dia itu cup. Oke. Nah, jadi oke, ini udah selesai ya fungsinya ya. Nah, kemudian kita kasih dulu yang di function main fmt print line apa? Kita mau cari tahu dulu nih. Ini awalnya nih cupnya ini apa sih? Initial cup ya berarti ya. Initial cup is kita kasih tanda ini kemudian cup. Oke, buat nandain nih cupnya nih lagi kosong atau isi awalnya kan. Oke. Kemudian di sini kita langsung aja nih. Yang pertama itu biar nggak bingung ya. Kita ini kita nih mau coba ngubah si cup awal ini jadi keisi. Oke, yang pertama kita fill cup by value. Oke. Langsung aja kita cup gini. Oke. Nah, oops, my bad. Oke. Kemudian di sini ini habis kita fill cup by value, terus kita kasih lagi tanda print line apa cup after filled with value is, jadi kita di luar ini ya. Oke, apa nih? Kita kasih dia cup. Oke. Kemudian di sini kita bedain lagi. Di sini kita fill cup by reference. Oke. Nah, di sini apa? Ingat ya, karena tanda bintang kita harus masukin apa? Address-nya, berarti address daripada si cup. Oke? Mantap. Nah, kemudian kita fmt print line cup after field with apa? Reference is. Oke. Is, kemudian kita biar rapi ya. Is apa nih? Is cup ya berarti ya. Is cup. Oke, udah mantap ya. Oke, udah mantap nih. Oke, semoga nggak ada yang error ya. Jadi bisa langsung kasih contoh. Nah, ini ada memang nih ada bug sebenarnya di di playground ya. Kadang-kadang suka gini nih, hilang FMT-nya. Ini saya coba reset dulu ya. Oke, ini tadi ada bug ya. Jadi di golong playground ini jadi tadi ini hilang nih. Nah, coba sekali lagi ya. Jadi sebelum kita run, kita mau summary dulu. Jadi yang pertama itu kita mau buktiin kan. Yang pertama itu kita declare nih variabelnya itu cupnya itu empty. Oke, di awal ya. Kan kita mau fill cup nih. Berarti di sini kita print dulu initial cupnya apa namanya. Kita harus cek dulu dia empty atau enggak ya kan, biar buktiin. Kemudian kita akan melakukan pembuktian nih. Nah, di sini kita akan fill cup with value. Nah, jadi yang value itu yang nggak pakai pointer nih, yang nggak pakai memory address. Kita akan ngubah si cup ini, kita maunya nih cup ini nih, yang di luar ini nih, udah nggak empty lagi. Oke. Kemudian di sini kita fill lagi nih, pakai si reference tapi. Oke, masih sama ya tujuannya, cup ini biar nggak empty jadi fill. Oke, langsung aja kita run. Oke, ini console log-nya ya. Nah, yang pertama, baris pertama ini, initial cup is empty. Oke, great. Oke. Yang kemudian kita ada console log. Cup inside fill cup with value sama dengan fill, berarti yang mana? Oke. Jadi ketika kita, jadi yang ini ya. Oke, jadi ketika kita ubah si cup ini
ya. Ini ya berarti ya. Kita mau isi cup ini jadi field yang apa namanya keubah itu yang ya ini si cup di dalam si function ini. Nah, kemudian cup after field with value. Oke, jadi habis ini ya kita ini jadi masih kosong. Jadi yang sebenarnya cup yang ini yang di awal ini nggak keganti. Dia kegantinya hanya di dalam scope si function ini. Nah, itulah kenapa si pointer ini mantap, karena dia bisa ngubah si cup yang ada di awal dengan pakai si pointer tadi. Jadi kita pakai fill cup with reference, jadi cup inside fill cup with reference sama dengan field yang ini ya berarti ya. Jadi kita kan awalnya kan field nih, kita declare dulu pointernya. Kemudian di sini kita kasih print. Oke, jadi sebenarnya sama-sama field ya di awal-awal dalam function masing-masing. Cuman bedanya tuh ketika kita setelah melakukan fill cup with reference yang kita passing si address-nya, kita akan ganti langsung nih direct si var cup ini yang di awal empty. Kemudian pas kita print line cup after field with reference apa? Jadinya udah bukan empty lagi, jadinya udah field gitu. Jadi itu kurang lebih pointer digolang ya. Jadi kalau kalian nemu bintang di project kalian yang mungkin di tutorial jangan bingung ya. Kalau bingung nonton lagi videonya. Oke, selamat malam, terima kasih.